Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Abdul Wahab, karya Syekh Nafis Al-Banjari, ya, yaitu ulama Banjar, Kalimantan. Kitab ini merupakan ringkasan terkait ajaran ilmu hakikat yang sumbernya dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jika kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya diibaratkan sebagai ensiklopedi atau ibarat lautan ilmu, karena yang dibahas dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah itu meliputi semua aspek, maka pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis ini fokus pada ilmu hakikat atau yang sering dikenal dengan tauhid ahli kasfi, ya. Jadi tauhid ahli kasfi ini tauhidnya para ulama sufi yang muhakkikin, yaitu ahli hakikat. Tauhid ahli kasfi ini pondasinya yaitu pada tauhid ahli sunnah wal jamaah, ya, yaitu madhab Asy'ariyah. Karena pondasi tauhid ahlu sunnah wal jamaah ini menjadi penting supaya dalam memahami tauhid ahli kasfi ini tidak mencampur aduk antara wilayah ketuhanan dan kehambaan, dan tetap menjaga tanzih kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungan antara tauhid al-kasfi dan Asy'ariyah ini menjadi pondasi yang paling kokoh, ya, di dalam memahami tauhid ahlu kasfi. Pembahasan malam ini yaitu melanjutkan pembahasan sebelumnya, sudah sampai pada halaman ke-7, ya, bagian baris di tengah, ya. Menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani, jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini seorang ulama yang masyhur, yang alim alamah itu. Beliau sangat, ya, mendukung ajaran tasawuf Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Maka kutipan-kutipan yang diambil dalam kitab ini, ya, itu kalau tidak mengutip pendapat Syekh Abdul Wahab Asy'arani, mengutip pendapat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi.
Menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirruhu, kepada syekhnya Sayyidi Alil Khawas radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya guru namanya Sayyidi Ali Al-Khawas, ya. Ada satu pertanyaan, ya, yaitu berkaitan tentang hakikat usaha. Ya, apa hakikat usaha sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy'ari gitu. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, beliau mengajukan satu pertanyaan tentang apa hakikat usaha sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy'ari itu. Nah, sebelumnya sudah dibahas, ya, terkait usaha. Ada beberapa madhab, ya, supaya nanti ketemu dengan bagaimana paham yang diikuti oleh Asy'ari. Menurut Jabariyah, ya, Jabariyah itu satu kelompok yang memiliki pemahaman bahwa hamba itu tidak punya daya apapun, ya, semua serba dari Allah itu. Jadi posisi hamba itu tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar, semua dipandang kepada Allah. Maka dampak dari mengikuti paham Jabariyah ini yaitu sikap pasif. Misalnya dalam menghadapi kehidupan, orang yang terbawa pemahaman Jabariyah akan mengatakan, ngapain sibuk-sibuk kerja? Kalau Allah menghendaki saya kaya, ya pasti kaya. Jadi hamba dianggap tidak punya usaha apa-apa, semua atas kehendak Allah. Jadi tidak ada ikhtiar dan usaha. Jadi kalau Allah menghendaki saya kaya, ya kaya. Itu. Kalau Allah menghendaki saya ma'rifah, ya ma'rifah. Ini Jabariyah. Yang kedua yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah menggunakan akalnya. Ya, semua persoalan, ya, yang menjadi pertimbangan utama adalah rasional, akal. Bahkan Mu'tazilah yang ekstrim itu, ya, posisi wahyu itu di bawah akal. Jadi kalau menurut akal tidak rasional, itu akan ditolak. Itu. Nah, ini Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga ada Qadariyah. Qadariyah itu meyakini bahwa manusia itu punya kuasa untuk merubah dirinya tanpa mampu mengembalikan kepada Allah. Ya, seperti orang-orang yang sering menjadi motivator, ya, itu selalu menyampaikan bahwa kita bisa merubah diri kita. Itu. Nah, seolah-olah kita sebagai manusia punya kuasa untuk melakukan perubahan. Kemudian yang berikutnya yaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah itu meyakini bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas sebagai manusia ya usaha dan ikhtiar. Karena dengan usaha dan ikhtiar ini seorang hamba berproses mengikuti kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam usaha dan ikhtiar ada penyandaran kepada Allah, yaitu kepasrahan kepada Allah atau yang disebut dengan tawakal. Seperti orang yang sudah berikhtiar melakukan segala upaya. Kemudian setelah segala upaya dilakukan, ya baru tawakal kepada Allah. Ya, misalnya nanti dalam ikhtiarnya berhasil, ya dia akan tetap bisa memandang kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi seandainya belum berhasil, maka sikapnya bisa sabar dan bisa positive thinking, bisa husnudun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang tadi dijelaskan sikap ya ahlu kalam atau mutakalimin terkait dengan perbuatan. Nah, ahlu kasfi itu seperti apa? Ahlu kasfi itu memandang bahwa secara hakikat hamba itu seperti wayang, ya, tidak punya daya kekuatan apapun, semua atas dasar daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka andai dia berusaha dan berikhtiar, itu pun atas dasar kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahlu kasfi selalu memandang bahwa gerakan yang dilakukan oleh hamba itu tidak lepas dari penggerak utama atau al-fa'il al-hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka ketika melihat segala objek, kalau ahlu kasfi ya selalu terkoneksi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan Syekh Abdul Wahab, apa hakikat usaha menurut Imam Asy'ari? Maka jawabnya radhiyallahu anhu, hakikat usaha itu yaitu ta'alluq iradah mungkin. Nah, ini banyak istilah-istilah ya dalam ilmu tauhid ini. Ta'alluq itu maknanya keterkaitan atau hubungan. Iradah itu kehendak, ya, mungkin itu wujud baru. Itu mungkin. Jadi kalau ada istilah mungkin di dalam ilmu tauhid, itu maksudnya wujud baru atau makhluk, ya. Alam semesta ini termasuk mungkin. Gitu. Hakikat usaha itu yaitu ta'alluq iradah mungkin dengan memperbuat barang perbuatan adaiyah, maka diperoleh takdir ilahi. Maksudnya ta'alluq iradah mungkin yaitu keterkaitan kehendak seorang hamba yang melakukan satu perbuatan, maka perbuatan hamba itu tidak lepas dari takdir ilahi. Contoh ya, misalnya seorang hamba ya
pergi dari rumah beraktivitas ke kantor, ya. Maka dalam hal ini ta'alluq iradah mungkin, yaitu maksud kehendak seorang hamba yang pagi-pagi ingin keluar dari rumah, ya. Ini disebut iradah mungkin, kemudian mau beraktivitas ke kantor. Lah selama dalam perjalanan dari berangkat, ya, sampai kantor, maka proses perjalanan ini tidak lepas dari takdir ilahi. Takdir itu ketetapan ilahi yang bersifat ketuhanan. Jadi artinya apa? Bahwa setiap aktivitas seorang hamba, ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, secara lahiriah nampak yang berbuat itu hamba. Ya, misalnya si A beraktivitas ke kantor atau ke pasar, ya. Nah, ini yang punya kehendak irodah, saya ke kantor, ini kan hamba. Saya ke pasar, kan hamba. Tapi kehendak hamba ini yang ingin ke kantor, ingin ke pasar untuk melakukan aktivitas ini tidak lepas dari takdir ilahi. Artinya sudah dalam ketetapan Allah. Maka seorang hamba yang beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu, dengan kata lain, sudah ada ketetapan Allah pada zaman azali. Oh, misalnya dia hari ini ketemu si A, si B, si C. Itu sudah ada ketetapan ilahiyah, takdir ilahiyah sudah ada. Kemudian yang satu dia ke pasar, nanti ketemu si A, si B, si C. Kemudian dia di sana akan transaksi. Apakah transaksinya rugi atau untung, gitu ya. Apakah dalam perjalanannya dia lancar atau macet, gitu. Itu semua sudah ada dalam ketetapan takdir ilahi. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, secara hakikatnya ya diibaratkan seperti wayang yang punya cerita, ya, terkait dengan peran Petruk, ya sang dalang. Yang punya cerita terkait perang Bagong, ya sang dalang. Akan tetapi ketika beraktivitas, ya, Bagong berperan, ya, dalam wayang, seolah-olah yang nampak, yang berbuat itu Petruk atau Bagong. Tapi secara hakikatnya adalah sang dalang. Nah, proses melakukan aktivitas ini itu tidak terlepas dari takdir ilahi, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika paham ini, ya, akan paham yaitu rukun iman yang keenam, percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada itu apa? Qada itu ketetapan Allah pada zaman azali. Azali itu kapan? Belum ada alam semesta. Itu masih berada di wilayah alam qadim. Ketika Allah ingin mendesain alam semesta dan seisinya, termasuk makhluk yang akan diciptakan di alam semesta, ya, itu sudah detail nama-namanya, termasuk kita semua ini, itu di Lauhil Mahfud, ya, itu sudah desainnya itu sudah final. Nah, ini yang disebut qada. Nah, kemudian berproses, ya, berproses
dari azali kemudian menjadi proses wujud kudus yang baru, ya. Akhirnya Allah menciptakan ruh di alam arwah, ya. Kemudian setelah itu Allah berproses lagi dalam martabat yang berikutnya, yaitu alam misal, yaitu proses kejadian manusia dari saripati tanah sampai menjadi sulalah mingtin, ya, kemudian jadi nutfah, alaqah, mudghah, itu sampai jadi wujud janin yang sempurna. Baru setelah itu wa nufika fihi ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ruh ditiupkan ini sudah membawa catatan amal baik buruk dan semua aktivitas seorang hamba pada saat di dunia nanti. Jadi teknologi Allah itu lebih canggih dari teknologi yang ada zaman sekarang ini. Maka ketika seorang bayi lahir, ya sejak lahir sampai dia mati, itu segala aktivitasnya itu sudah by design, ya sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Maka ketika dia sudah ada di alam atsam, alam fisik ini beraktivitas, ya, kemudian berproses, akhirnya menjadi ustadz. Berarti ini takdirnya Allah yang sudah ditetapkan di zaman azali. Si A menjadi pegawai negeri, memang ketetapan di azali, ya dia menjadi pegawai negeri. Ada yang ditetapkan jadi polisi, TNI, dan profesi apapun. Itu tidak lepas dari ketetapan Allah yang ada pada zaman azali. Akhirnya apa? Ternyata manusia itu ya sakdremo nglampahi. Gitu. Maka ketika sudah paham ketetapan qada dan qadar ini, ya terkait usaha tadi sudah saya jelaskan, kita berpegang pada pendapat Imam Asy'ari. Ya, bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu kan ya pemahamannya kan pasif. Ya Allah itu kan maha kaya. Kalau Allah menghendaki saya kaya, ya pasti kaya. Gitu. Kerja nggak mau, tangannya bergerak nggak mau, tapi menghayalnya kaya. Gitu. Nah ini Jabariyah. Kalau yang Qadariyah, ya itu merasa dirinya mampu. Wah, kalau pengen sukses ya harus bergerak gitu. Hanya saja Qadariyah ini melupakan Allah. Ya, kalau dia sukses pasti sombong, ya, sebab merasa dirinya mampu, melupakan Allah. Gitu. Nah, yang Asy'ariyah, ya, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu tidak lepas dari takdir ilahi. Gitu. Jadi tugas seorang hamba ya hanya berusaha dan berikhtiar. Kemudian bertawakal kepada Allah. Kenapa bertawakal? Karena kita berpasrah. Ada takdir ilahi, ketetapan ilahi di situ. Nah, contoh misalnya kalau ada mahasiswa yang pengen masuk perguruan tinggi negeri, itu kan ada proses seleksi. Ya, sebagai orang yang mengikuti pendapat Imam Asy'ari, ya dia supaya bisa masuk negeri ya mungkin ikut bimbingan. Terus dia intensif ya mengikuti bimbingan masuk perguruan tinggi. Terus dia memiliki persiapan belajar yang sungguh-sungguh. Nah, ketika dia sudah ikhtiar maksimal, ya, kemudian disertai dengan tawakal kepada Allah, ya, artinya sudah semua dilakukan, tes sudah dilakukan, ya kemudian berpasrah kepada Allah. Kenapa pasrah? Karena di sini ada takdir ilahi.
Sekalipun sudah belajar maksimal, ada kemungkinan bisa tidak diterima. Tapi ada kemungkinan juga bisa diterima. Nah, pada saat diterima, karena kita sudah bersandar pada takdir ilahi, kita bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya segala usaha dan ikhtiar saya berhasil, ya, diberikan kemudahan oleh Allah, bisa masuk negeri gitu. Bagaimana kalau seandainya tidak berhasil? Alhamdulillah ya Allah, ya, bersyukur, ya. Engkau pasti lebih tahu kenapa saya tidak diterima. Ya, mungkin menurut engkau ada yang lebih pas buat saya. Nah, ini ada penyandaran kepada Allah. Nah, berbeda dengan orang yang berpaham Jabariyah, karena dia merasa kerja keras, ikut bimbingan, ikut les, ikut macam-macam terus gagal, pasti depresi dan stres. Kenapa? Menganggap dirinya mampu, melupakan Allah. Gitu. Yang Jabariyah sama. Gimana sih Allah, saya sudah pasrah kok masih nggak dikasih sukses-sukses gitu. Ya, ini salah keyakinannya, salah orangnya. Ya. Semua ada yang namanya ta'aluk irodah mungkin tadi. Kalau seorang hamba pengen sukses, ya ada sunatullahnya. Oh, dia rajin sekolah, kemudian ya ikut daftar di perguruan tinggi, kemudian dia sungguh-sungguh kerja keras gitu. Kemudian akhirnya berhasil. Maka ketika dia berhasil, nah itu yang diingat Allah dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kemudahan. Jadi ada ta'aluk irodah mungkin. Ini yang disebut ya sebagai proses ya, kehambaan yang namanya pengen alim, ya harus mempengajinya. Pengen menjadi orang yang sukses, juga harus kerja keras. Akan tetapi harus yakin ada takdir ilahi. Kalau toh berhasil, ya alhamdulillah. Kalau toh belum berhasil, kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ini yang disebut relasi ta'aluk irodah mungkin, yaitu keterkaitan kehendak seorang hamba melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ya itu tidak bisa keluar dari takdir ilahi. Itu. Pada ketika ta'aluk irodah itu, maka menamai mereka itu akan yang demikian itu usaha. Ya, jadi ta'aluk irodah itu, ya ta'aluk irodah itu tadi aktivitas seorang hamba yang melakukan sebuah aktivitas tadi itu disebut sebagai usaha bagi mungkin, yaitu bagi seorang hamba. Pada makna bahwasanya mengusahakan manfaat dengan dia, kemudian daripada sudah berkehendak kepadanya, yakni berkehendak kepada takdir ilahi. Ya, jadi ya jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni terkait makna hakikat usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, penjelasan ini penting ya, sebab banyak sekali seorang hamba ya itu memiliki paham terkait dengan perbuatan dan usaha itu berbeda-beda. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, ada yang berpaham Jabariyah,
Ya, Jabariyah itu orang yang meyakini bahwa Allah itu punya kuasa menciptakan apapun yang di alam semesta itu semua atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu kaya, ya pasti kaya. Kalau menghendaki seorang hamba itu alim, ya pasti alim. Tapi dia tidak mau bergerak, tangannya tidak mau beraktivitas. Maka orang yang memiliki pemahaman seperti ini disebut Jabariyah. Ya, jadi Jabariyah ini sikapnya ya apatis. Kan semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau saya takdirnya menjadi orang kaya, ya pasti kaya. Tapi tidak melalui prosesnya. Ya, namanya orang mau sukses, ya biasanya ada kerja keras, ada sebuah usaha yang maksimal. Gitu. Nah, maka orang-orang yang berpaham Jabariyah inilah yang dikritik oleh Nabi, ya, yaitu pada zaman Nabi itu ada para sahabat yang mereka itu aktivitas sehari semalam itu ya hanya ibadah, kemudian tidak mau melakukan aktivitas duniawi, apakah di pertanian atau di perdagangan gitu. Kemudian Rasulullah SAW ya mengkritik mereka dengan cara halus, yaitu Rasulullah menyampaikan bahwa rezeki itu tidak mungkin turun dari langit langsung berupa cash, itu nggak mungkin. Itu ya harus dicari sesuai dengan profesinya. Bagi yang profesinya bertani ya diawali dengan bercocok tanam. Kalau bercocok tanamnya bagus ya pasti akan panen. Begitu juga orang yang berusaha ya atau berprofesi apapun ya semua ada aturannya. Nah, ketika dia sudah memahami bahwa proses ini harus dilakukan, ya, maka jangan sampai terjebak pada qadariyah. Qadariyah ini tipis. Qadariyah ini pandangannya manusia punya kemampuan untuk sukses. Jadi saya kalau pengen sukses ya tergantung saya. Kalau Jabariyah kan pasif. Ya kalau Allah menghendaki saya kaya ya kaya, gitu. Jabariyah. Kalau Qadariyah, ya kalau mau sukses ya harus kerja keras. Kalau saya pengen sukses ya harus kerja keras, gitu. Akan tetapi penyandaran kepada Allah menipis, tidak ada. Nah, maka seringkali kita melihat ya motivator-motivator itu selalu memberikan doktrin Qadariyah. Lah, dampak negatifnya apa? Orang yang mengikuti paham Qadariyah ya, karena dia merasa dirinya mampu berbuat segala sesuatu dengan kemampuannya, kemudian dia melupakan Allah yang Maha Kuasa, maka kalau dia sukses pasti seperti Qarun, seperti Fir'aun. Artinya lupa sama Allah. Qarun itu orang yang diberikan kaya raya. Kemudian merasa bahwa kekayaan saya ini ya hasil kerja keras saya. Nggak ada peran Allah. Ini bahayanya Qadariyah. Fir'aun juga sama. Ini kekuasaan saya, mutlak. Saya bisa membunuh siapapun. Nah, kesombongan ini berawal dari keyakinan Qadariyah yang merasa mampu melakukan sesuatu dengan kemampuan diri sendiri tanpa melibatkan atau menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak berhasil, dampaknya apa? Pasti stres, depresi,
merasa gagal, ya. Kalau dia tidak beriman bisa bunuh diri. Ini orang yang mengikuti paham Qadariyah. Kenapa? Karena merasa sia-sia. Kenapa demikian? Ya karena dia melupakan Allah. Ada Allah yang super power dilupakan. Bahwa yang memberikan kesuksesan itu bukan kemampuan seorang hamba, tapi ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka dampak yang kedua, Qadariyah ini ya pasti ya tidak baik ya, karena dia akan depresi karena merasa gagal, kemudian pasti dia akan berkeluh kesah, kemudian menyalahkan Allah. Gimana sih Allah ini? Gitu kan? Saya sudah berusaha kok masih belum berhasil. Nah, ini kalau orang mengikuti paham Qadariyah, pasti dampak negatifnya akan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini jalan tengah, ya, yaitu madhab Asy'ariyah. Madhab Asy'ari, ini saya ulang lagi supaya pemahaman kita benar-benar tahqiq gitu ya. Menurut pendapat Imam Asy'ari bahwa perbuatan seorang hamba ini disebut dengan ta'alluq iradah mungkin. Ya, misalnya dia berusaha menjadi ya penjual warung gitu. Ikhtiar pengen berhasil, ya dia mengikuti prosedur ya sebagai seorang penjual warung. Ya pagi buka gitu kan. Kemudian dia sudah menyiapkan segalanya gitu. Ketika ada pembeli dilayani dengan baik gitu. Nah, ini yang namanya ta'alluq iradah mungkin. Ada proses yang dilakukan oleh seorang hamba ya dengan perencanaan yang terukur, rasional ya. Kemudian setelah dia melakukan perencanaan dengan baik, dia meyakini ada takdir ilahi, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait apa yang kita lakukan. Lah takdir ilahi ini sebagai bentuk keyakinan kita tentang ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba. Ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebatas berusaha dan berikhtiar. Ini yang disebut ta'alluq iradah mungkin. Kemudian setelah usaha dan ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya saya sebagai hamba sudah melakukan usaha dan ikhtiar, kemudian selanjutnya saya pasrah kepadamu ya Allah. Nah, di dalam kepasrahan ini, ya ini ada takdir ilahi. Ada dua kemungkinan. Ada kalanya apa yang diikhtiari ini berhasil. Nah, pada saat dia berhasil, dia mampu mengembalikan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, segala ikhtiar hamba yang susah payah akhirnya engkau kabulkan sehingga berhasil. Ya kalau contoh ya ada anak pengen kuliah, kemudian setelah mengikuti prosedur pendaftaran, tes, terus akhirnya diterima. Kalau dia berpegang pada i'tiqad Asy'ariyah, dia bisa bersyukur. Kalau berpegang pada Qadariyah, dia sombong. Itu. Ini dampak negatifnya. Nah, ketika berpegang pada Asy'ariyah, dua sisi dia memiliki positif. Kalau berhasil, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau gagal, ya, misalnya tidak diterima, dia bisa
husnudon kepada Allah. Artinya Allah itu punya kuasa yang tidak bisa diintervensi, ya. Allah lebih tahu yang terbaik buat seorang hamba. Mungkin keinginan seorang hamba semua pengen masuk perguruan tinggi negeri, tapi Allah berkehendak lain. Oh, ternyata ada takdir ilahi kamu nanti kuliah di perguruan tinggi swasta ini. Karena apa? Karena itu sesuai dengan takdir ilahi, ketetapan Allah yang azali, yang ditetapkan oleh Allah untuk seorang hamba tadi. Maka ketika tidak tercapai apa yang diinginkan, bisa sabar, bisa husnudon kepada Allah. Sebab kita ini seorang hamba yang tidak punya daya dan kekuatan. Akhirnya tensi dalam pikirannya ya menjadi turun, ya, karena mampu mengalir pada kudroh irodah Allah. Ya sudah, saya terima, ya, karena mungkin ini yang terbaik untuk saya. Allah lebih tahu bahwa ini yang terbaik untuk saya. Gitu. Jadi sisi positifnya mengikuti paham Asy'ari ini, ya, selalu dalam posisi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sukses, dia akan bersyukur kepada Allah. Kalau gagal, dia akan bersabar. Dia meyakini bahwa Allah lebih tahu yang terbaik buat hambanya. Sehingga sikap hamba selalu husnudon. Itu. Berbeda dengan Qadariyah ketika gagal, depresi. Kenapa depresi? Ya karena merasa dirinya punya kemampuan, padahal dirinya lemah. Yang punya kuasa Allah. Nah, disitulah akhirnya terjadi depresi, stres, dan akhirnya ya sulit untuk bisa menerima takdir ilahi. Maka dari 3 sikap dalam ilmu tauhid, ya, yang disebut ahli kalam tadi, ya, itu pasti selalu ada yang masuk dalam Jabariyah, yang berpaham Jabariyah itu selalu ada. Ya, dia nggak mau kerja keras, ya, seenaknya sendiri, tapi pengen kaya itu. Yang kedua Qadariyah. Qadariyah ini tadi merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat. Itu tadi dampak negatifnya, kalau berhasil ya lupa dengan Allah, kemudian dia sombong, angkuh, kemudian kalau gagal dia depresi dan stres. Sedangkan Asy'ariyah, ya, dia merasa dia usaha dan ikhtiar ini meyakini bahwa ini terkait dengan ta'aluk irodah mungkin. Jadi seorang hamba ini hanya sebagai hamba yang tidak punya daya dan kekuatan, ya kewajibannya melakukan usaha dan ikhtiar. Kemudian setelah usaha dan ikhtiar ini dilakukan, lalu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan kemudahan, ya dia bisa bersyukur, menikmati atas anugerah Allah. Tapi kalau belum tercapai, artinya gagal, dia juga jembar hatinya, bisa sabar karena dia meyakini bahwa ketetapan Allah itu sudah ada pada zaman azali, dan Allah pasti tahu mana yang terbaik buat hambanya. Itu. Lah, paham inilah, ya, yang disampaikan oleh mu'alif, ya, di antara 3 paham tadi, maka paham Asy'ariyah inilah yang lebih selamat dunia dan akhirat. Itu. Nah, kemudian dari 3 paham ini, ya,
yang bisa menjadi dasar untuk naik pada tauhidnya ahlu kasfi, ya. Tauhid ahlu kasfi ini tauhidnya para sufi. Itu pondasinya ada pada Asy'ariyah. Itu. Contoh seorang salik yang pengen menuju Allah, segala ikhtiar dilakukan. Ngaji ilmu ya dilakukan, zikir ya dilakukan, riyadhah mujahadah ya dilakukan. Soal nanti diberikan anugerah makrifah atau tidak, itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu juga dalam kaitannya ya urusan duniawi, ya dia akan profesional sesuai dengan keahliannya, akan tetapi memiliki sikap yang kokoh, ya, yaitu berpasrah terhadap takdir ilahi setelah usaha dan ikhtiar dilakukan secara maksimal. Maka ketika dia berhasil, ya mampu bersyukur kepada Allah. Jika belum berhasil, dia bisa bersabar dan berhusnudzon kepada Allah. Nah, ahlu kasfi ini dalam melihat perbuatan hamba, ini diibaratkan seperti memandang gerak-gerik wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Ini. Jadi ini ahlu kasfi, yaitu tauhidnya para sufi, ulama muhakkikin, ya. Dalam melihat perbuatan hamba itu diibaratkan seperti memandang gerak-gerik wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Maka apapun aktivitas seorang hamba, selalu batiniahnya itu sudah terkoneksi memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang menggerakkan seluruh gerakan di alam semesta. Ya, ini perumpamaan wayang dan dalang. Lah, tauhid ini yang disebut tauhidnya para sufi, gitu. Maka para sufi, ya, dalam pandangannya melihat segala objek selalu yang dipandang Allah dulu, gitu. Allah dulu. Karena Allah yang menggerakkan seluruh aktivitas seorang hamba. Seperti manusia, ya. Telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Itu bisa berfungsi secara aktif kalau ada ruh. Kalau ruhnya sudah diambil oleh Allah, maka seluruh aktivitas mata, telinga, tangan, kaki, semua tidak bergerak. Jadi artinya, ya, bahwa gerakan seorang hamba ini tidak lepas, ya, dari kehendak sang dalang. Maka ketika melihat gerak-gerik, ya, sebuah wayang, itu kalau tauhidnya para sufi, yang dipandang adalah sang dalang. Inilah yang disebut dengan suhudul kasroh fil wahdah. Memandang segala yang banyak, maksudnya gerak-gerik hamba, gerak-gerik alam semesta, ya, dipandang fil wahdah kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat segala aktivitas apapun yang dipandang pertama kali yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi ketika sudah pada makom ini, ya, makom ini harus bisa memilah bahwa pandangan melihat gerak-gerik wayang kepada sang dalang ini sifatnya batinnya, sifatnya zauki, ya, sifatnya zauk rasa. Tidak boleh untuk diungkapkan secara verbal. Misalnya, ya, kita sudah memahami tentang hakikat semua perbuatan kembali kepada Allah, ya, dengan tauhidul af'al. Terus tiba-tiba ada anak kecil di pinggir jalan. Nah, terus ketika kita melihat anak kecil di pinggir jalan, ya, dalam pandangannya, ya kan Allah ini yang menggerakkan, itu. Tapi dia lupa diri bahwa gerak-gerik anak kecil ini yang kita pandang kembali kepada Allah. Ketika ada potensi yang membahayakan secara akal, misalnya kalau anak kecil di pinggir jalan, kalau dia jalan ke tengah jalan, potensinya ditabrak mobil itu ada. Nah, jangan sampai kita memandangnya kebablasan, tidak ada kesadaran antara wilayah syariat dan hakikat. Jangan sampai anak kecil yang sudah di pinggir jalan kita biarin aja, kan Allah yang menggerakkan. Lah ini nggak boleh. Kalau menurut ulama muhakkikin nggak boleh untuk diungkapkan. Maka ketika melihat seperti itu, ada perpaduan i'tiqad asy'ariyah. Usaha dan ikhtiar harus jalan. Supaya anak ini selamat, ya harus ditarik, diamankan supaya tidak jalan ke jalan raya gitu. Nah, di sini perpaduan praktek antara i'tiqad ahlu kasfi dengan i'tiqadnya asy'ariyah ini penting. Itu jangan sampai ya tadi wah, itu kan kehendak Allah. Nah, ini yang salah dalam memahami tentang syuhudul kasroh fil wahdah. Jadi harus ada keseimbangan antara i'tiqad ahlu kasfi dalam memahami hakikatnya, kemudian i'tiqad asy'ari dalam keterkaitan objek lahiriah. Jadi ada keseimbangan. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi apatis dan menjadi pasif gitu. Karena tadi kalau tidak jatuh ke jabariyah ya qadariyah gitu. Udah jelas anak ini di pinggir jalan kok dibiarin gitu. Udah jelas ini berbahaya kok tidak ada langkah preventif. Nah, langkah preventif inilah yang disebut kita mengikuti pendapat Imam Asy'ari, yaitu tetap melakukan usaha dan ikhtiar sebagai ta'alluq iradah mungkin, akan tetapi kita harus bisa berpasrah diri kepada Allah karena di situ ada takdir ilahi. Seandainya sudah ikhtiar misalnya, kok tetap akhirnya terjadi yang tidak diinginkan, ya sudah, itu di luar kemampuan kita gitu. Nah, praktek yang seperti ini yang kadang membuat orang itu ya agak mengalami kesulitan ya untuk memilahnya. Ya, sebab banyak orang yang saya lihat ya, ketika dia terjebak pada jabariyah ya, itu ya merasa dirinya benar.
karena yakin Allah itu maha kuasa gitu. Tapi dia tidak sadar ya bahwa Allah itu juga memberikan keleluasaan hambanya untuk usaha dan ikhtiar gitu. Nah, misalnya dia ya Allah maha kaya ya, untuk bisa makan ya harus bergerak gitu. Tidak mungkin kemudian nasi datang sendiri ya, ya pasti semua ada prosesnya gitu. Jadi dalam memahami usaha dan ikhtiar ini ya, dari 3 pendapat kita termasuk berpegang pada madhab Asy'ari ya. Kemudian terkait dengan tauhidul af'al, yaitu tauhidnya ahlu kasfi ya, yaitu dengan cara memandang segala objek kepada fa'il yang hakiki ya, tadi yang saya ibaratkan ketika melihat gerak-gerik wayang itu selalu memandang sang dalangnya. Nah, akan tetapi dalam praktek antara Asy'ariyah dan ahlu kasfi ini harus ada keseimbangan gitu. Kita boleh memandang semua perbuatan kembali kepada Allah ya, dengan terus dipraktekkan dalam aktivitas sehari-hari di mana kita berada gitu. Akan tetapi tidak boleh untuk didohirkan, tidak boleh untuk diverbalkan. Misalnya kita tahu ya, seorang anak buah misalnya, dia kerjanya tidak produktif. Nah, ini jangan sampai salah memahami ilmu tauhid. Kalau kita Jabariyah ya, anak ini tidak akan kita tegur. Tapi kalau kita pakai Asy'ariyah ya, kita harus tegur. Hei, misalnya Agus namanya, kamu harus semangat kalau kerja, tugas kamu apa. Kalau kamu pengen sukses ya mulai dari dirimu sendiri itu. Jadi ada komunikasi, ada usaha ikhtiar untuk mengingatkan. Ya, tidak kita biarkan masa bodoh, terserah dia mau kerja mau enggak ya kan? Semua digerakkan oleh Allah. Nah, ini enggak boleh. Jadi keseimbangan antara praktek yang Asy'ari dengan yang ahlu kasfi ini harus ada keseimbangan gitu. Ya hakikatnya kembali kepada sang dalang iya, tapi proses sunatullahnya, ta'alluq iradah mungkin ya harus ada yang mengingatkan, ada aturannya gitu. Nah, dengan cara yang demikian ada keseimbangan antara aspek lahir dan batin, maka praktek ilmu hakikat sesungguhnya ya tidak akan mengundang kontroversi gitu. Sebab yang sering mengundang kontroversi itu ketika memahami hakikat tidak bisa memilah antara yang dohir dan yang batin. Itu. Misalnya semua ya kembali kepada perbuatan Allah. Terus dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada hawa nafsu. Kemudian ketika ada peluang untuk maksiat, diikutin saja. Oh, ini kan kehendak Allah. Padahal ini nafsunya yang bermain. Kemudian ilmu hakikatnya digunakan untuk pembenaran. Nah, tugas seorang salik harus bisa mengontrol diri karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Gitu. Contoh lain, malas sholat. Wah, ini kan kehendak Allah, lagi ngendaki saya malas, gak boleh seperti itu. Ya, malas itu ya sifatnya setan. Sementara setan itu musuh kita. Maka terkait dengan ibadah, ketika ada rasa malas ya harus dilawan. Itu.
Nah, ini ada keseimbangan tadi antara Asy'ariyah dan Ahlu Kasfi. Nah, sebab kalau dia hanya memahami dari satu persepsi hakikat tok gitu, tidak ngerti praktek seutuhnya, banyak yang akhirnya nggak sholat. Nah, Allah mengendaki saya lagi nggak sholat, ya kan? Sudah jatuh ke Jabariyah. Kemudian ya dilalah ada peluang untuk maksiat, nafsunya muncul, udah nggak apa-apa, sikat saja. Nah, terus muncul pembenaran, ini kan dikehendaki oleh Allah gitu. Jadi bahaya sekali ya orang yang tidak bisa memilah antara kehendak hawa nafsu ya, yang harus dicegah, dilawan ya dengan pemahaman ilmu hakikat yang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berkaitan dengan ilmu syariat, ya pedomannya ya ilmu syariat itu. Waktunya sholat ya harus dipaksa kita untuk segera sholat. Jangan sampai kemudian kita males-malesan dengan dalih ilmu hakikat. Allah mengendaki saya tidur. Nah ini sesungguhnya hawa nafsu yang kemudian mencari alasan dengan pembenaran ilmu hakikat. Nah ini yang menjadi masalah itu di sini, praktiknya di sini. Itu. Bahkan yang lebih berbahaya lagi ya, ketika dia belajar ilmu tasawuf, kemudian ada keinginan dia untuk meninggalkan duniawi gitu, aktivitas duniawi. Dengan dalih, supaya saya bisa fokus kepada Allah. Nah ini pandangan yang salah juga. Karena Allah menciptakan dunia seisinya itu sebagai aktivitas duniawi. Kalau kita bisa melakukan dengan iktikad yang lurus, yaitu dengan prinsip untuk sebagai sarana ya berjuang di jalan Allah, maka aktivitas apapun ya harus tetap berjalan secara profesional. Ya. Sebab di balik semua itu terbuka pintu-pintu yang bisa menghantarkan seorang hamba menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Untuk menjadi orang dermawan kan syaratnya harus kaya. Ya, dermawan yang mukhlis itu kan syaratnya harus kaya. Baru bisa menjadi sakho yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kemudian kita berpikir Jabariyah tadi. Daripada saya capek-capek ya ngurusin dunia nggak ada hasilnya gitu. Nah, belum apa-apa sudah melemah menyerah gitu. Nah, ini sangat licin sekali ya antara Jabariyah, Qadariyah dan Asy'ariyah ini dalam kehidupan sehari-hari ini memang licin sekali. Nah, kita beruntungnya diberikan tambahan satu paradigma yaitu paradigma Ahlu Kasfi. Ahlu Kasfi itu kita diberikan ilmu bahwa hakikat segala perbuatan di alam semesta ini ya kembali kepada Allah sebagai penggerak yang hakikinya. Namun ketika mempraktikkan ini yaitu dengan suhud musyahadah. Suhud itu apa? Memandang mata lahiriah, memandang objek, mata batin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menabrak aturan syariat, tetap berpegang teguh pada prinsip Asy'ari ya, sehingga ada keseimbangan antara syariat dan hakikat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pemahaman yang utuh ya dan praktek yang seimbang antara lahir dan batin sehingga kita bisa merasakan dampak ya
dari tauhidul af'al ini yaitu mampu bersikap mengesahkan semua perbuatan di alam semesta ini kembali kepada Allah. Akhirnya selalu ingat Allah, melihat objek selalu ingat Allah, melihat apa yang dilihat selalu ingat Allah. Ini kelebihan dari paradigma tauhid ahlu kasfi, tauhidnya para sufi. Jadi para sufi ini nilai, ya nilai ini ya sebuah ajaran yang bisa dipraktekkan oleh siapapun. Itu karena ini nilai yang diyakini kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berproses dari ilmu yakin menjadi ainul yakin sampai meraih hakul yakin. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat. Ya.